Kami bangga punya Tuhan yang besar. Engkau luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Kami tidak pernah menyesali keputusan kami sekali dan untuk selamanya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Biarlah hatimu disenangkan di tengah umat-Mu saat ini ya Tuhan. Lewat senandung puja dan puji yang memasyurkan dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya hatimu diperkenankan. Dalam perkenanan-Mu kami bermohon supaya Engkau mau berbicara kepada kami dari hati ke hati. Lewat pemberitaan firman-Mu sampaikan apa yang Kau mau supaya kami ketahui dan hidup di dalamnya. Supaya lewat kami Engkau dimuliakan. Lewat hidup kami orang-orang diberkati. Buka pikiran kami, terangi mata hati kami, kawal kami dengan roh hikmat dan wahyu-Mu sepanjang pemberitaan ini berlangsung, agar kami dapat memahami maksud dan rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh-Mu. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Orang-orang sukses yang berbahagia, saya percaya Anda ada di sini untuk memperteguh, kuatkan rencana kesuksesan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Bukankah kita ada di ruang sukses hari ini? Berarti saya mau kasih tahu spirit keberhasilan, spirit sukses itu sedang bekerja untuk meneguh kuatkan keberhasilanmu. Tidak ada amin saya dengar ya. Aminnya dalam hati katanya. Haleluya. Saudara, saya langsung saja buka Yohanes pasal 1 ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17, saya bertolak dari ayat ini. Orang sukses yang sesungguhnya adalah orang yang mempunyai karakter sukses. Bukan mengikuti sebuah jalan sukses atau road to success. Ada banyak jalan sukses tapi belum tentu semua orang bisa menapakinya. Tapi keberhasilan itu diciptakan oleh orang-orang yang punya karakter sukses. Dan Anda tahu karakter sukses itu siapa yang menganugerahkannya? Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya mau kasih lihat buktinya di Alkitab. Ya. Bahwa semua itu hanya oleh anugerah. Bukan karena kuat dan gagahmu. Tetapi karena anugerah. Pemberian Elohim. Mari saya mau ajak baca dulu ayat ini. Supaya kita mengalir di hadirat Tuhan. Dan saya percaya Anda yang hadir saat ini, siapapun Anda, adalah orang-orang beruntung yang ada dalam rancangan hebat Tuhan. Yohanes 1 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa. Tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Mari saya perlihatkan pelan-pelan kepada saudara. Yang namanya hukum Taurat, itu Alkitab catat diberikan melalui Musa. Lalu kalimat berikut dalam ayat yang sama berkata, tetapi, ada kata tetapi,
untuk menunjukkan perbedaan yang jelas dengan kalimat yang pertama. Hukum Taurat diberikan, telah diberikan, artinya sudah. Telah diberikan melalui Musa. Tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dua tokoh yang berbeda dan dua item yang berbeda. Musa berbeda dengan Yesus. Hukum Taurat berbeda dengan anugerah dan kebenaran. Yang pertama telah diberikan, telah berlaku, telah selesai. Artinya hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Hukum Taurat telah dibatalkan pemberlakuannya dengan segala tuntutan dan perintah-perintah di dalamnya. Hukum Taurat itu punya masa berlaku. Pemberlakuan hukum Taurat hanya sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Hukum Taurat dari Tuhan, ya, datang dari Elohim, diberikan kepada Musa, melalui Musa untuk Israel, untuk umat Tuhan ketika itu. Supaya apa, saudara-saudara? Ada kejelasan tentang status dosa dan orang berdosa. Lewat hukum Taurat semua orang disadarkan telah berbuat dosa, telah berdosa, dan upah dosa ialah maut. Hukum Taurat, kalau saya katakan tadi sudah dibatalkan, orang marah, banyak yang marah. Kenapa? Karena mereka bilang, masa hukum Taurat dibatalkan Pak Joshua? Saya bilang bukan saya yang bilang. Itu yang bilang Alkitab. Efesus pasal 2 ayat 15. Saya tunjukkan ayatnya dulu. Saya mulai dari sini kenapa? Karena nanti akan bermuara kepada apa yang namanya anugerah dan kebenaran yang menjadi landasan kehidupan kita orang percaya. Dan kalau saudara dibukakan pengertian ini, saudara hidup di dalamnya, engkau orang yang paling diberkati di dunia ini. Buka dulu Efesus 2 ayat 15. Kita baca sama-sama lebih baik. Setiap ayat yang dimunculkan Anda dan saya ikut membaca. Ya, kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 15. Dan dengan kematiannya, kematian siapa ini? Yesus, dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya, sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, supaya ada perdamaian. Perdamaian antara Elohim dengan manusia berdosa. Dan saudara, apa yang dimaksud dibatalkan? Saya perlu jelaskan supaya saudara tidak salah paham. Adalah bahwa yang tadinya hukum Taurat itu diprogram untuk menjaga perjanjian Elohim, perjanjian Tuhan dengan umatnya, supaya mereka mengingat bahwa Tuhan menjanjikan juru selamat, penebus untuk menyelamatkan keturunan Adam dari ancaman kematian kekal karena dosa. Maka untuk menjaga perjanjian ini sampai perjanjian itu digenapi, dan supaya manusia punya aturan, hukum Taurat diturunkan.
Hukum Taurat inilah yang menjadi aturan, peraturan, perintah, ketetapan Tuhan untuk apa? Manusia mengikutinya agar terjaga, terfokus kepada perjanjian yang pasti Tuhan akan genapi itu. Yaitu datangnya juru selamat yang manusia semua butuhkan. Agar manusia diselamatkan dari ancaman kematian kekal karena dosa. Bukankah Alkitab berkata upah dosa ialah maut? Nah itu sebabnya ketika Yesus datang dan mati di kayu salib, sebelum dia mati menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan bagi semua manusia. Ingat salah satu perkataan di kayu salib dari 7 perkataan Yesus yang saya teliti selama ini. Apa perkataannya saudara-saudara? Waktu dia tergantung di kayu salib. Sudah selesai. Dalam terjemahan lain dikatakan sudah genap. Artinya apa? Pekerjaan penebusan, penyelamatan yang dijanjikan oleh Tuhan sejak saat manusia jatuh ke dalam dosa, itu telah digenapi oleh Sang Mesias. Juru selamat yang namanya Yesus. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yahweh sendiri yang memanifestasikan dirinya dalam manusia terurap yang bernama Yesus. Ingat 3 pilar kita? Bapa di sorga namanya Yahweh. Yang kedua apa? Jesus is the center of our church. Yesus Kristus adalah pusat, inti. Yesus Kristus adalah tujuan. Kalau bilang pusat, inti, fokus kita. Semua pemberitaan tidak boleh lari dari pemberitaan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang ketiga, beritakanlah Injil, anugerah dan kebenarannya. Saya sampaikan hal ini untuk meneguh kuatkan kembali. Menjelaskan saudara supaya saudara semakin jelas. Karena masih banyak saja Anda tidak memahami hal ini. Sehingga hidup dalam keluhan setiap hari. Hidup di dalam bahkan persungutan. Banyak menyalahkan lingkungan lah, orang tua lah, bahkan menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Karena tidak diberkati. Padahal sebenarnya Anda orang-orang yang sudah dirancang untuk diberkati dan menjadi berkat. Peran saya hari ini yang saya tahu di hati saya, Tuhan mau supaya saya sampaikan hal ini untuk kembali menjelaskan, meneguh kuatkan iman saudara dalam ajaran yang benar. Yaitu Injil, anugerah dan kebenarannya. Saudaraku dengar baik, saya kembali. Ya. Jadi kalau dibilang batal, dibatalkan, telah dibatalkan Efesus 2 ayat 15 ini artinya tidak perlu dilanjutkan lagi. Karena apa yang mau dicapai oleh hukum Taurat yaitu penebusan, korban penebusan itu telah tercapai. Lewat Yesus Kristus semua tuntutan hukum Taurat telah digenapi dengan sempurna. Jadi apalagi yang mau dilanjutkan? Peran hukum Taurat, fungsi hukum Taurat sudah selesai. Lewat matinya Yesus di kayu salib, korban sudah disediakan. Apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat telah diberikan. Dan saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Apa yang dikerjakan Yesus di salib sudah selesai dengan sempurna. Kalau sudah selesai dengan sempurna artinya
Tidak ada yang perlu ditambahi untuk menyempurnakan karya itu. Dan tidak perlu ada sesuatu yang dikerjakan untuk memperbaiki karya itu. Karena karya di salib itu sudah selesai dan sempurna. Kalau sudah selesai dan sempurna, maka itulah hukum Taurat tidak dibutuhkan lagi. Tetapi manusia, orang Kristen bahkan masih saja memberi dirinya untuk hidup di dalam tuntunan, naungan, bahkan perintah-perintah hukum Taurat. Padahal masa berlakunya sudah selesai. Ada saja orang-orang yang mendebat saya. Pak Joshua, tapi hukum Taurat itu dari Tuhan. Betul. Saya tidak menyangkali itu. Hukum Taurat itu baik Pak Joshua. Tidak ada yang bertentangan. Betul. Tapi hukum Taurat tidak bisa membuat Anda jadi orang baik. Hukum Taurat itu kudus, yes. Tapi hukum Taurat tidak bisa menguduskan saudara. Hukum Taurat itu suci, yes. Tapi tidak bisa menyucikan saudara. Hukum Taurat itu hukum kerajaan sorga. Tetapi tidak bisa memerdekakan saudara. Hukum Taurat itu tidak difungsikan untuk memerdekakan saudara. Hukum Taurat tidak difungsikan untuk menyuci kuduskan saudara. Hukum Taurat itu tidak difungsikan untuk membuat saudara jadi baik atau membuat saudara jadi orang benar. Tidak, itu bukan fungsi hukum Taurat. Hukum Taurat tidak mampu untuk melakukan itu. Di dalam hukum Taurat itu jelas dikatakan, manusia harus tahu bahwa mereka semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Sehingga mereka tidak akan mungkin masuk sorga. Semua manusia sudah ada dalam kekuasaan dosa dan pasti berakhir di neraka. Lalu bagaimana kita bisa diselamatkan? Hukum Taurat memberitahu akan datang juru selamat yang kalian butuhkan. Juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah the Lord of God itu. Adalah Yahweh Elohim, Adonai Elohenu itu. Juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Firman yang jadi manusia, itulah Elohim yang benar yang kalian harus nantikan. Nah, ketika Elohim datang dalam rupa manusia sebagai Yesus Kristus, selesai tugas, selesai fungsi hukum Taurat. Artinya tidak perlu dilanjut. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa masanya sudah selesai. Hukum Taurat sampai berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis saja. Ada yang mendebat saya begini, Pak Joshua, ada ayat Alkitab bilang loh, 1 titik atau 1 iota dari hukum Taurat itu tidak akan dihapuskan sampai langit dan bumi ini lenyap. Saudara tahu? Saya bilang, saya tahu ayatnya. Matius 5 ayat 18 kan? Coba kita buka Matius 5 ayat 18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, 1 titik atau 1 koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap. Apakah ayat ini titik atau koma? Bapak Ibu bisa jawab saya, titik atau koma? Mau pakai terjemahan apa saja, koma bukan titik. Tapi pendeta-pendeta biasanya kasih titik itu. Dia tidak lanjutkan sisanya. Padahal kalimat berikutnya itu yang penting. Sebelum semuanya digenapi.
Satu titik atau satu iota koma tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini berlalu, semuanya akan diberlakukan. Betul. Kalau itu titik. Tapi ini persoalannya koma. Saya baca baik-baik sekali lagi. Sama-sama baca yuk. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu titik atau satu koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Pertanyaannya, apakah semuanya sudah digenapi? Sudah, jawabannya dengan tegas. Apa itu? Yesus telah datang dan telah menyelesaikan rancangan keselamatan untuk semua manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Kematian Yesus, itulah yang dibilang Paulus, telah membatalkan kelanjutan hukum Taurat. Tidak perlu dilanjutkan lagi karena apa? Dia sudah capai sasarannya, dia sudah sampai pada tujuannya dan sudah terpenuhi tuntutannya. Lalu manusia hidup tanpa hukum. Salah, saya tidak bicara begitu. Ada hukum baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Halo, itu yang disebut dengan hukum anugerah dan kebenarannya. Yang tidak diberikan melalui Musa, tapi datang oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa ini penting saudara? Supaya saudara tahu, jangan lagi beri dirimu hidup di bawah hukum Taurat. Karena itu akan menyiksa saudara dan sia-sia. Saya kasih contoh. Hukum Taurat berhenti ketika bertemu Yesus. Apa saudara? Hukum Taurat berhenti ketika bertemu Yesus. Contoh nih. Seorang perempuan yang kata Alkitab dalam Yohanes pasal 8. Kedapatan berbuat zina. Bahkan Alkitab ekstrim mengatakan tertangkap ketika sedang berzina. Ketangkap basah ketika lagi berbuat zina. Tapi pertanyaannya, waktu perempuan yang kedapatan berbuat zina ini diseret untuk dihakimi berdasarkan hukum Taurat, kok pasangannya nggak ada, laki-lakinya nggak ada, hanya perempuannya yang dihadapkan. Dari dulu saya mau katakan, hukum selalu berlaku pada yang lemah. Perempuan disimbolkan sebagai makhluk yang lemah, walaupun sebenarnya perempuan itu kuat. Ya, karena apa? Tidak ada orang berzina sendirian, ibu, bapak. Apalagi dibilang kedapatan sedang berzina. Berarti kan ada bukti. Tapi yang diseret ke pengadilan untuk dihakimi hanya perempuannya. Laki-lakinya mana? Mungkin laki-lakinya adalah salah satu dari pemuka itu. Laki-lakinya adalah salah satu dari elit politik ketika itu. Atau elit kekuasaan yang tidak terjamah oleh hukum. Tapi lepas dari itu saya nggak mau bahas masalah itu. Kita tahulah. Ada banyak contoh di sekitar kita, banyak orang-orang kuat tidak terjamah dengan hukum, termasuk di negeri kita ini. Biasanya yang lemah yang dimajukan ke pengadilan untuk dihakimi dan dihukum. Tapi yang kuat, kita sudah tahu apa yang terjadi, tapi tidak terjamah oleh hukum. Untouchable. Saudara kekasih, coba perhatikan ini. Ketika perempuan itu dibawa dan dituntut berdasarkan hukum Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan semua orang-orang yang datang itu berkata begini. Yesus, guru, perempuan seperti ini menurut hukum Taurat, dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Apakah pendapatmu?
Dalam Alkitab dicatat mereka berkata begitu untuk menjebak Yesus. Untuk mencari persoalan, untuk dapat mempersalahkan Yesus. Motifnya saja sudah salah. Ya. Mereka datang bawa perkara kepada Yesus dan lewat perkara itu Yesus ingin dipersalahkan, ingin dijebak supaya dapat juga diseret kepada hukum mereka. Tapi belum waktunya. Memang Yesus harus dihukum berdasarkan hukum Taurat. Lewat kematiannya di kayu salib. Tapi pada waktu itu belum waktunya. Tapi lihat. Hukum Taurat ketika bertemu Yesus berhenti. Kenapa saya katakan begitu? Ketika perempuan ini diperhadapkan untuk dihukum berdasarkan hukum Taurat. Untuk dihakimi berdasarkan tuntutan dan perintah hukum Taurat. Ketika bertemu Yesus, hukuman itu dibatalkan. Hukuman itu tidak jadi. Perempuan ini yang semestinya mati menanggung dosanya, tidak jadi mati. Kenapa? Karena hukuman perempuan ini sudah ditanggung oleh Yesus. Kematiannya sudah ditanggung oleh Yesus. Coba perhatikan baik-baik. Apa perkataan Yesus, saudara-saudara? Ketika orang bertanya berulang-ulang, Yesus menunduk ke tanah, lalu menulis di tanah. Lalu orang bertanya terus, dia berdiri dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dia yang lebih dulu ambil batu dan lempar perempuan ini. Yesus tidak bilang begini, saudara. Siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa? Kalau Yesus salah ngomong, Yesus bilang siapa yang merasa tidak berdosa, mati nih perempuan. Habis dirajam dengan batu. Karena banyak orang, walaupun dia berdosa, bahkan paling berdosa, tapi ketika mau menghakimi orang, nafsunya berkata, seolah-olah dia orang yang tidak berdosa. Dia merasa tidak berdosa. Makanya masih banyak orang yang suka menghakimi orang lain karena merasa dirinya lebih benar dari yang lain. Dan merasa dirinya tidak berdosa seperti perempuan ini yang layak dihukum mati. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ya, hebat sekali ayat ini. Ketika Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Tuntutan hukum Taurat yang sedang diributkan atau diajukan oleh orang-orang yang menuntut supaya hukum Taurat diberlakukan kepada perempuan yang dipikir mereka layak dihukum mati. Kemudian Yesus pakai hukum Taurat juga untuk membalikkan persoalan itu. Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dia duluan. Ambil batu, lempar perempuan ini. Anda tahu kenapa saya katakan ini Yesus angkat untuk membalikkan? Karena apa? Hukum Taurat sudah memberitahukan bahwa semua orang telah berdosa. Tidak seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Maka orang-orang yang pakai dasar hukum Taurat itu sadar bahwa di antara mereka juga tidak ada yang benar. Semua kita juga sudah berdosa. Artinya tidak layak untuk menghukum orang itu. Sedangkan kita sendiri juga layak dihukum. Perkataan Taurat itu bicara kuat yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya apa? Satu-satu dicatat Alkitab. Melepaskan batu dari tangannya. Mulai dari yang tua. Diikuti oleh yang muda. Saya senang ayat ini. Karena apa? Ini contoh, mestinya orang-orang tua jadi contoh. Orang tua dulu bertobat, baru anak-anak ikut bertobat. Amin. Amin atau aman Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut, sepertinya saya perlu rileks sedikit. Boleh saya lihat wajah Anda yang tersenyum kepada saya lihat Anda tegang sekali. Coba saudara perhatikan ini. Yang saya katakan, hukum Taurat ketika bertemu Yesus
nggak berlaku, batal. Hukuman mati bagi perempuan itu nggak jadi. Tahukah perempuan berzina itu menunjukkan kepada siapa? Kita. Kita semua ini yang pantas mati, menanggung segala dosa kejahatan kita. Tapi ketika kita ada dalam Yesus, kita ada bersama dengan Yesus seperti perempuan ini ada bersama Yesus. Hukum Taurat nggak berlaku, bro. Bro and sis, hukum Taurat nggak berlaku. Siapa yang ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Lalu apakah dengan itu kita bebas berbuat dosa? Oh, salah paham. Justru kita di dalam Yesus dilahirkan kembali menjadi manusia baru, ciptaan baru. Benih surgawi, benih Tuhan. Itu dalam diri kita, benih Elohim di dalam kita. Kita sudah punya tabiat yang baru, karakter yang baru. Makanya Paulus berteriak begini dalam Roma pasal 12. Saudara-saudara, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pemikiranmu rubah, karena engkau bukan lagi manusia lama yang tunduk di bawah hukum Taurat, tapi engkau adalah ciptaan baru yang ada di bawah hukum kasih karunia, hukum anugerah dan kebenarannya. Change of your mind. Itu yang disebut dengan metanoia. Changing of mind. Perubahan paradigm. Perubahan pikiran. Jangan lagi berpikir seperti dulu sebelum kau ada dalam Yesus. Hukum Taurat punya inti. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Nyawa bayar nyawa. Siapa yang mencuri potong tangan. Siapa yang berbohong potong lidah. Siapa yang matanya pakai keranjang congkel mata. Bayangkan kalau orang melakukan hukum Taurat dengan perintah begini. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup, ke dalam kerajaan sorga tanpa sebelah lenganmu, tanpa sebelah matamu, tanpa sebelah telingamu. Daripada engkau memiliki seluruh anggota tubuhmu tetapi engkau dijebloskan ke dalam neraka. Bayangkan kalau hukum Taurat menjadi dasar sampai ke sorga. Saya yakin kita di sorga akan bertemu banyak orang yang punya telinga sebelah, kaki sebelah, ya, tangan sebelah. Sorga penuh dengan orang cacat. Itu sorga yang berdasarkan hukum Taurat. Tapi puji Tuhan, haleluya. Sorga kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang telah disempurnakan oleh karya sempurna Yesus. Alkitab indah sekali. Luar biasa. Saya kasih contoh lagi. Hukum Taurat bertemu Yesus batal. Ketika orang-orang membawa orang lumpuh datang kepada Yesus. Ketika orang membawa orang buta kepada Yesus. Ketika orang membawa orang kusta, pokoknya segala penyakit datang bertemu Yesus. Anda tahu penyakit itu akibat apa? Dosa. Salah satu penyebab penyakit adalah dosa. Taurat berkata begitu. Bayangkan orang-orang yang menderita karena dosa mereka. Ketika mereka mendengar berita tentang Yesus, mereka mendengar kasih Yesus, mereka mendengar perbuatan Yesus, mereka mendengar pengajaran Yesus,
Mereka mendengar bagaimana Yesus tidak pernah menolak orang. Dia merangkul semua orang yang datang kepadanya, bahkan mengajaknya, marilah kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu orang berbondong-bondong datang kepadanya, membawa problemnya, masalahnya, sakit, penyakit. Akibat apa saudara-saudara? Dosa. Itu Taurat bilang. Tapi lihat, ketika mereka diperhadapkan, orang-orang lain, ahli Taurat dan orang Farisi akan berkata begini, ya engkau pantas menerima hukuman itu, ada pantas kau sakit, ada pantas kau miskin, ada pantas kau menderita seperti ini, karena engkau berdosa. Karena engkau telah melawan Elohim, karena engkau ada 1001 macam karena engkau yang merupakan apa? Dasar hukum Taurat. Makanya banyak orang bilang begini ketika dia gagal dalam bisnisnya. Ya, mungkin saya gara-gara berbuat dosa. Saya jatuh bangkrut. Mungkin karena ya kelakuan saya yang berdosa, saya seperti ini. Kemungkinan itu memang betul. Karena apa? Dosa mengejar manusia. Tapi tidak semua apa yang dikatakan menjadi alasan kebangkrutan, alasan kemiskinan, alasan sakit penyakit yang dia terima, dan semua alasan lain belum tentu. Tapi karena memang manusia dikepung dengan yang namanya kekurangan dan kelemahan. Sehingga bisa saja berpotensi berbuat kesalahan teknis dan membuat dia jadi masalah. Tapi orang akan bilang begini, ya gara-gara memang dia orang yang jarang ke gereja. Gara-gara memang dia orang yang kayaknya tidak pernah berdoa. 1001 alasan dibuatkan kepada saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, berita baiknya siapapun Anda, kalau Anda mau datang kepada Yesus, semua itu telah berlalu. Tuhan memberikan engkau bukan sekedar mengganti atau memperbaiki, tetapi Tuhan memberi sesuatu yang baru, kehidupan yang baru bagimu. Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa, tapi justru Tuhan mengajak mereka, memanggil mereka, supaya mereka dibaharui kehidupannya. Karena dalam kitab Titus, Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Tetapi iblis mau supaya semua binasa masuk neraka bersama dia. Taurat menunjukkan bahwa kita tidak berdaya, kita lemah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Itu sebabnya hukum ini sudah tidak cocok lagi dipakai, terutama setelah Yesus menggenapi seluruh tuntutan itu. Dan saudara-saudara yang kekasih, sekarang oleh Yesus Kristus, kita hidup di bawah anugerah dan kebenarannya. Di dalam Yesus Kristus kita hidup di bawah apa saudara-saudara? Anugerah dan kebenarannya. Sesi akhir ini saya akan jelaskan tentang anugerah dan kebenaran ini secara singkat. Karena apa sebenarnya saudara sudah paham. Bahkan mungkin lebih dulu paham. Tapi saya sore ini hanya menegaskan kembali, mengingatkan kembali supaya jangan saudara menyimpang dari pemahaman ini. Apa artinya anugerah? Saudara-saudara tahu? Pemberian cuma-cuma yang bukan karena hasil usahamu kau dapatkan itu. Kita mulai dari keselamatan. Keselamatan untuk masuk surga, tidak ada yang bisa mengusahakan dari segala perbuatan baik yang dicoba untuk dilakukannya. Yang sebenarnya semua gagal. Perbuatan baik, amal, apalagi bahasa Arabnya sedekah dan sebagainya, itu tidak menjadi syarat
untuk Anda bisa masuk sorga. Karena apa? Sorga itu tempat maha suci Bapak Ibu. Kalau tempat maha suci artinya tidak boleh ada setitik dosa pun di sana. Anda mesti masuk bersih 100% dari noda dosa apapun. Dan itu tidak mungkin. Tapi agama-agama mengajarkan yang penting banyak amalmu. Timbangannya nanti, jadi timbangan sebelah kanan amal, kiri dosa. Nah sebelah kiri jurang maut neraka, sebelah kanan sorga. Jadi kalau timbangan amalmu lebih berat, engkau akan terbuang ke sorga. Kalau timbangan dosamu yang lebih berat, kau akan jungkir balik di neraka. Halo? Itu ajaran agama-agama. Tapi sorga tidak bisa dimasuki dengan orang yang dosanya 30%, amalnya 70%. Berarti masih ada dosa yang dia bawa ke sorga. Nggak bisa. Sorga harus steril dari dosa Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyucikan dosa Anda? Tidak ada deterjen pembasuh dosa. Nggak dijual, nggak diproduk. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Anda dibasuh bersihkan. 100% clean. Itu yang bisa membuat Anda masuk sorga kalau Anda bersih, clean dari segala dosa. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan upaya apapun. Hanya Yesus yang bisa mengerjakan kesucian, kekudusanmu sebagai kelayakan untuk berdiam di rumah Bapa di surga. Lain tidak. Coba saudara perhatikan hal ini. Sorga tempat maha suci, bagaimana Anda bisa katakan kalau 70%, 50 plus 1 lah kita masuk sorga. Mana ada 50 plus 1, 50 plus 1 amalmu, 49 dosamu, lalu kemudian kau menang voting. Ini bukan demokrasi. Jadi bagaimana saudara-saudara? Harus bersih, suci, kudus. Dan hanya bisa dosamu diampuni oleh Sang yang berhak mengampuni dosa, yaitu Tuhan. Amin. Syarat pengampunannya sudah diberikan. Kalau engkau percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamatmu, dosamu diampuni, suci bersih, diberikan status sebagai orang benar, orang kudusnya Tuhan, anak-anak Elohim. Engkau berhak bersama dengan Bapa Yahweh di surga. Itu persyaratan Alkitab, persyaratan sorga, bukan persyaratan manusia. Anda mau tabung uang ke bank aja, ikuti persyaratan bank, walaupun itu uang Anda. Apalagi Anda mau masuk sorga, masa sorga harus manut dengan aturanmu? Kan gak mungkin. Kita yang harus manut dengan aturan sorga. Sorga sudah menetapkan bahwa hanya melalui Yesus engkau diselamatkan. Tidak melalui Yesus binasa. Karena hanya oleh Yesus Tuhan tetapkan ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu jelas. Jadi saudaraku yang kekasih, ini kita mesti lihat anugerah itu. Bukan yang kita usahakan, sorga itu anugerah. Hidupmu juga adalah anugerah. Tidak ada yang bisa mengusahakan hidupnya umur panjang. Tidak ada saudara. Anda tidur malam saja Anda sudah lupa diri. Anda antara hidup dan mati Anda sudah tidak sadar lagi tentang eksistensimu. Tapi kalau Tuhan masih membangunkan engkau setiap pagi, itu anugerah. Bahkan saya mau katakan banyak hal sebagai anugerah yang saya biasa sebut unmerited favor. Anugerah yang tidak layak saya terima. Tapi karena kasih Tuhan, Dia berikan itu kepada saya. Saya berdiri di sini saja saudara. Sebagai pemberita kebenaran, sebagai hamba Tuhan, sebagai duta Kristus. Nggak layak. Saya bilang saya nggak pantas. Saya nggak memenuhi kriteria sebenarnya. Tapi karena anugerah, Dia mau memilih dan menetapkan saya untuk menjadi saksinya. Itu yang saya bilang unmerited favor.
Anugerah yang sesungguhnya saya tidak layak menerimanya. Tetapi toh dia berikan kepada saya. Lalu apa yang saya bisa banggakan? Nothing. Nggak ada. Makanya orang Kristen nggak boleh sombong. Orang Kristen harus sadar bahwa hidupnya adalah anugerah. Apa saja dalam hidup kita adalah anugerah, pemberian. Masa dengan gaji 10 juta, engkau bisa hidup di rumah yang mewah, rumah yang bagus, bukan gubuk. Terus makananmu tiap hari bisa berganti menu, capcay, babi hong dan lain sebagainya. Dari mana itu? Halo? Gaji dasarmu cuma 10 juta, taruhlah 30 juta. Handphonemu saja sendirian 3 biji, anakmu 2, satu-satu 2. Banyak saya lihat orang, gaji bapak lu berapa? Handphone anaknya aja 30 jutaan. Coba pikir, dari mana itu? Anda bisa ganti-ganti mobil. Dari mana itu? Anda bilang, ya kan saya punya usaha Pak Yusuf. Bagus dong, tapi pertanyaan saya, apakah kau keringat darah membangun usahamu? Jujur saja. Kadangkala kita bertemu dengan yang namanya anugerah tanpa kita sadari. Dan kita lupa mengucap syukur. Kalau hitung-hitungannya, banyak saudara pebisnis yang sudah bangkrut. Tiba-tiba saudara berseru kepada Yesus dan secara mujizat ajaib Tuhan hidupkan kembali dan engkau berkata luar biasa. Ada yang bersyukur, ada yang berkata, ya ini karena kuat dan gagahku. Ya sudahlah. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang tahu bersyukur, berkat itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Lalu, apa kebenarannya? Kebenarannya ini, dengar baik, ini selesai, saya selesai di sini. Kebenarannya adalah, engkau yang ada sekarang sebagai milik Kristus, tanpa kau sadari perjalanan hidupmu. Dari awal kau ditemukan Tuhan. Bukan kau mencari Tuhan lalu bertemu Tuhan, tidak ada. Ya, yang namanya anugerah seperti Sakeus yang tidak pernah bermimpi untuk dipanggil Yesus. Ada di atas pohon dengan segala kekurangannya, hanya ingin lihat dari jauh, siapa sih Yesus ini, viral banget gitu loh. Tapi ternyata saudara-saudara, Yesus lewat dan memanggil namanya, Sakeus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Wow, dia gak pernah sangka orang seperti Yesus yang dipuja banyak orang dan dia diklaim sebagai penjahat papan atas karena kepala pemungut cukai. Orang yang dianggap nabi, orang yang dianggap paling kudus, paling suci ketika itu. Mau memanggil dia orang berdosa. Waduh, dia segera turun dan pertobatan terjadi. Pertobatan Sakeus bicara apa saudara? Ketika dia bertemu Yesus. Dan buah pertobatannya apa? Saudara-saudara, kalau selama ini ada orang yang kurugikan, aku akan mengganti kerugian itu 4 kali lipat. Nah, kalau pergantian biasa tanpa pertobatan hanya 2 kali lipat dan itu pun dipaksa dengan hukum. Tapi kalau pertobatan sejati, oke, ini 2 kali lipat ya, tapi ini bonus untuk kamu 4 kali lipat. Itu orang bertobat. Mestinya orang yang sudah bertobat lahir baru dari pelit jadi murah hati. Tapi banyak orang Kristen sekarang katanya udah bertobat, begitu bertobat bahkan melayani tambah pelit. Saya bingung ini roh apa ya? Yang saya tahu ajaran Alkitab, orang kalau sudah bertobat lahir baru, dia dari kakar, kikir, pelit, celit. Ya, apalagi namanya? Itu berubah. Jadi murah hati, jadi baik, suka memberi. Ini banyak yang terbalik. Dulu sebelum dia bertobat, kita bisa makan sama-sama, enjoy, patungan, nggak ada batasan. Tapi setelah bertobat terima Yesus, pelitnya minta ampun. Saya bilang roh dari mana ini? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kebenarannya adalah apa?
Engkau yang di dalam Tuhan sekarang, kau punya status baru. Statusmu apa? Engkau bukan lagi orang berdosa. Dulu, di zaman Taurat, engkau orang berdosa. Di dalam Yesus tidak ada lagi dakwaan, tidak ada lagi tuduhan. Engkau orang berdosa. Tapi dulu sebelum kita dalam Yesus masih di bawah hukum Taurat, tiap hari kita dituduh oleh hati kita. Kau jahat, kau orang yang gak benar. Sok masuk gereja, ngapain kau masuk gereja? Belagu. Tuduhan itu terus. Dah elah, bawa Alkitab mau kemana nih? Gereja nih ya. Aduh, tuduhan itu mengatakan, lu biar berdoa 100 kali juga Tuhan gak akan pernah dengar lu. Muka lu aja tampangnya dosa banget. Itu tuduhan Taurat itu. Lu mau berhasil bagaimana? Segala macam usaha yang lu bangun juga pasti gagal. Karena memang lu sudah ditakdirkan gagal, Jack. Mudah-mudahan gak ada nama Jack sini, sorry. Kalau ada yang nama Jack, takdirmu berhasil, bukan gagal. Dalam Yesus. Tapi tuduhan itu. Dah elah, ngaca. Capek lu. Gaya banget, mau jadi seorang besar. Katakan sama mereka, saya bukan menjadi seorang besar. Memang saya orang besar di dalam Tuhanku yang maha besar. Halo, kalau dia bilang Anda orang berdosa, dulu saya orang berdosa. Tapi dalam Yesus sekarang, saya jadi orang benarnya Tuhan. Saya diberi status baru sebagai orang benarnya Tuhan. Orang kudusnya Tuhan, orang sucinya Tuhan. Orang merdeka yang telah dimerdekakan oleh kasih karunia. Yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, tapi oleh Yesusku. Ini kenyataannya. Saya telah dibenarkan, saya telah disucikan. Saya telah dikuduskan, saya telah dimerdekakan, dan saya telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga. Kalau saya anak, Anda anak, berarti kita ini adalah ahli waris sorga, bro. Amin. Itu kebenarannya. Jangan mau digeser dari kebenaran itu. Kalau ada orang bilang, kamu jangan sok suci. Ngomongnya sok suci. Bilang sama dia, saya bukan sok suci. Memang saya orang suci. Orang yang telah disucikan oleh darah Yesus. Status saya sudah berubah. Saya bukan lagi orang berdosa. Bukan orang terkutuk lagi. Bukan orang terhina lagi. Karena dalam Yesus saya sudah dimuliakan bersama Yesus. Di dalam Yesus saya sudah disucikan. Segala dosaku telah diampuni. Di dalam Yesus aku telah menerima status baru sebagai anak-anak Bapa di sorga. Amin, saudara. Itu kebenaran. Itu bukan teori, itu Alkitab bilang. Alkitab bilang itu ya dan amin. Makanya saudara-saudara yang Anda dan saya perlu lakukan supaya bisa tetap hidup dalam anugerah dan kebenarannya, change of your mind. Rubah cara berpikirmu. Mulai hari ini kau selalu katakan pada dirimu. Di cermin. Asal kau bercermin katakan. Saya suka terapi diri saya begitu. Kalau saya ada habis mandi, saya di cermin atau mau tidur. Saya perhatikan wajah saya tidak melihat wajah saya. Aduh Joshua, kau sudah tambah tua ya. Aduh Joshua, rambut putihmu sudah kiri dan kanan. Aduh Joshua. Saya enggak, walaupun tuduhan Taurat itu masih berbicara. Lu udah tua mulai mati, udah dekat-dekat mati nih. Enggak, saya tolak kematian. Umur saya sudah kontrak dengan sorga 85 tahun baru saya mau dipanggil. Saya masih mau lihat hasil buah karya pelayananku. Dan Tuhanku mendengar karena firman berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Saya minta 85 tahun saja ya Tuhan. Kalau boleh 90 tahun tapi saya masih tetap kuat ya. Boleh dong? Tapi ada orang bilang, Tuhan kalau boleh besok aku mati aja dah. Tahu doa kayak begini? Orang yang dikepung persoalan dan seolah-olah gak ada jalan keluar. Dan dia dituduh terus dengan hukum Taurat. Lebih bagus kau mati aja lah. Lebih tenang hidupmu kalau kau mati. Tidak ada gunanya kau hidup. Karena kalau kau hidup kau bikin susah orang. Percuma kau hidup. Itu Taurat banget. Itu tuduhan begitu. Jangan dengar. Ingat, di dalam Yesus segala bebanmu telah diangkat.
Di dalam Yesus segala dosamu dihapuskan. Semua yang menjadi penghalang engkau berhasil dalam hidup ini telah disingkirkan oleh Yesus. Engkau telah disediakan jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus sendiri. Jalan saja dalam Yesus. Engkau akan melalui semua proses kebenaran yang membuahkan kehidupan. Jalan yang benar menuju kehidupan. Kehidupan yang membahagiakan. Saudara, ini kebenarannya. Jangan mau digeser dari itu. Jadi engkau bukan lagi orang berdosa. Amin. Katakan, angkat tanganmu dan katakan. Sebelah kanan ikut sama saya. Hari ini Tuhan, saya mengerti dan saya aminkan. Di dalam Engkau Yesus, aku bukan lagi orang berdosa. Aku orang benar-Mu Tuhan. Aku orang kudus-Mu Tuhan. Aku orang suci-Mu Tuhan. Aku orang merdeka. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa memperhamba aku lagi. Di dalam Engkau Yesus, setiap hari aku diberkati. Di dalam Engkau Yesus, masa depanku telah Engkau persiapkan. Di dalam Engkau Yesus, hanya ada keberhasilan. Aku aminkan itu dan berlaku atas diriku. Kesuksesan adalah hakku. Keberhasilan adalah hakku. Karena di dalam Engkau Yesus, yang ada hanya keberhasilan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan dong bagi Yesus. Engkau yang sakit mulai hari ini katakan, aku sudah disembuhkan Tuhan. Aku sudah disehatkan Tuhan. Engkau yang ragu-ragu katakan, aku singkirkan keraguan. Tidak ada lagi keraguan. Dalam Yesus ada kemantapan hidup. Bukankah Yesus Immanuel? Elohim yang menyertai kita senantiasa? Maka jangan takut. Gubernur saja menyertai kita, bangganya bukan main. Padahal kadang-kadang kita gak dapat apa-apa. Apalagi yang menyertai kita, Raja di atas segala raja. Saya punya hubungan sampai berfoto, bisa sama presiden dan sebagainya. Banyak menteri, saya duduk bersama dengan pejabat tinggi. Rasanya bangga. Tapi kebanggaan itu palsu ketika kita memperhadapkan dengan kita bukan saja berdiri berfoto bersama-sama dengan Yesus. Tapi kita ini milik Yesus. Raja di atas segala raja. Amin. Ya sudah, nanti mereka marah di belakang, saya sudah selesai. God bless.